Pintu kamar itu diketuk dari luar yang sontak membuyarkan lamunan Liliana. Dia bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri ketukan. Dia membuka pintu tersebut sebatas badan, yang langsung berhadapan dengan dua orang gadis bergaun hitam berenda putih, seragamnya seorang pelayan. Ada apa ya? Bingung Liliana menatap dengan alis mengernyit. Pagi Nyonya. Mulai hari ini kami ditugaskan untuk melayani kebutuhan Anda, ucap salah satu pelayan dengan pandangan menunduk hormat. Melayani? Bio Liliana masih menatap bingung. Iya Nyonya, jawab serempak kedua pelayan tersebut, lalu mengangkat pandangan melihat penampilan Liliana yang masih mengenakan gaun tidur. Sepertinya Anda belum bersiap. Hah? Refleks Liliana melihat penampilannya sendiri. Ya, belum. Kalau begitu, biar kami bantu untuk membersihkan diri. Kedua pelayan itu mendorong pintu seraya memegang lengan Liliana dan masuk ke dalam kamar. Hah? Tidak perlu. Aku bisa mandi sendiri, terbata Liliana. Tidak, Nyonya. Mari saya akan membantu menggosok punggung Anda. Saya juga ahli dalam memberi pijatan Nyonya, ucap kedua pelayan tersebut sembari menyeret Liliana menuju pintu kamar mandi. Hei, aku bisa mandi sendiri, teriak Liliana seiring pintu tunggal itu tertutup rapat menelannya ke dalam bersama dua pelayan. Di dalam kamar mandi, dengan gerakan cekatan dan gesit, kedua pelayan itu menyiapkan air hangat di batu, juga membantu melepaskan paksa pakaian Liliana, membuat gadis yang tak terbiasa akan perlakuan tersebut tampak terbengong dan hanya bisa pasrah membiarkan kedua pelayan itu membantu membersihkan badannya, yang kini dia telah berendam di dalam bak mandi sembari diberi pelayanan pijatan dari tangan dua pelayan itu. Gila, sungguh gila. Mereka melihat tubuh telanjangku dan sekarang batin Liliana terbengung dengan wajahnya yang sudah memerah padam oleh perasaan malu. Bagaimana Nyonya pijatan saya? Jika terasa sakit, tolong katakan saja, tanya salah satu pelayan yang sedang memberi pijatan di bahu. Ini nyaman, jawab Liliana menikmati pijatan tersebut. Syukurlah kalau Anda menyukainya. Senyuman kesenangan pelayan itu tampak semangat memijat, sedang pelayan satunya lagi tengah memberi luluran di lengan. Kulit Anda sangat halus dan mulus Nyonya. Apa sebelumnya yang Nyonya pakai untuk mendapatkan kulit sesehat dan secantik ini? Puji pelayan yang membalurkan luluran. Saya hanya pakai sabun batangan dari warung, ucap Liliana canggung seiring pandangannya teralih ke arah lain. Mau sebagus apapun kulitku, tetap tidak akan bisa merubah kalau aku hanyalah wanita kotor yang hina. Wah, beneran hanya sabun batangan? Bolehkah saya tahu jenis sabun apa itu Nyonya? Binar antusias pelayan tersebut membuat Liliana terbebani. Itu hanya... Nyonya, apa ada serangga di kamar Anda? Ucapan Liliana tergantung di udara saat pelayan yang memijat bahunya berucap dengan keras. Serangga? Celetuk Liliana bingung. Iya Nyonya, ini pasti perbuatan serangga. Masa? Mana aku lihat? Pelayan satunya lagi ikut memeriksa. Ini nih, lihatlah, leher Nyonya banyak bercak merah bekas. Lihatlah, leher Nyonya banyak bercak merah bekas gigitan serangga. Duh, serangga apa sampai gigitannya sebesar ini? Pasti sangat sakit ya Nyonya. Harus segera diolesi salep nih biar tidak berbekas. Wah beneran merah. Akan jadi masalah besar nih kalau berbekas di kulit cantik Nyonya. Dan sepertinya kita juga harus melaporkan pada Pak Kim untuk memanggil pemberantas serangga. Siapa tahu masih ada serangga di sekitar sini atau bahkan sudah membuat koloni. Benar katamu. Ayo kita berantas demi keamanan Tuan dan Nyonya. Ocehan kepanikan dua pelayan tersebut sedangkan Liliana hanya bisa tersenyum kepaksa saking malunya.
Dia menundukkan wajah yang sudah sangat merah bagai tomat ketika bayangan kejadian tadi yang dilakukan si Genan terhadapnya sekilas lagi dalam ingatan. Wah, kalian ini, bagaimana bisa kalian bersemangat sekali? Ingin rasanya aku bersembunyi saja di lubang semut. Ini sangat memalukan. Batin Liliana berteriak. Sampai beberapa saat kemudian, Liliana telah selesai membersihkan diri bahkan berias dengan polesan make up natural dan rambut yang telah ditata secara rapi sengaja digerai tersemat jepit perhiasan. Dia mengenakan sejenis midi dress terusan di bawah lutut, setengah lengan dengan kerah yang menutupi sampai leher. Seorang pelayan membuka sebuah kotak berukuran cukup besar yang memperlihatkan berbagai macam perhiasan mewah satu set. Wah, apa ini? Batin Liliana terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Nyonya, bagaimana jika Anda memakai perhiasan ini? Dia mengambil kotak kecil dari kotak lain. Hah? Terserah kalian. Tapi, apa ini semua? Oleh karena takjub dan terkejut, Liliana meraba perhiasan yang ada di kotak tersebut. Ini perhiasan yang Tuan hadiahkan untuk Nyonya, kata pelayan itu seraya memakaikan perhiasan ke Liliana. Sehingga Liliana terlihat begitu cantik dengan kalung dan anting berbahan emas putih bermatakan berlian putih yang satu set, terpasang di kedua telinga dan mengalung di leher putihnya. Wah, Nyonya sangat cantik sekali. Benar cantik sekali. Tak ada yang bisa menandingi kecantikan Anda, Nyonya. Hah? Tawa hampa Liliana merasa terbebani. Bisakah kalian jangan memanggilku dengan kata cantik? Itu sangat memuakan bagiku. Tapi, batinnya lalu dia menatap pantulan dirinya di depan kaca rias. Kayaknya perhiasan ini terlihat mahal. Apa saya harus ya memakainya? Was-was Liliana sembari menyentuh kalung yang mengalung di lehernya. Tentu saja, Nyonya. Anda harus memakainya. Ini kan sudah menjadi milik Anda yang sebagai Nyonya di rumah ini. Bukankah saya hanya akan sarapan saja? Dan itu pun di rumah. Kenapa harus memakai pakaian dan perhiasan seperti ini? Kata Liliana merasa terbebani dengan barang mahal yang menempel di tubuhnya. Duh, Nyonya, Anda harus mulai terbiasa dengan semua ini. Hah? Begitu ya? Tertawa hampa nan kecil Liliana seiring sorot matanya meredup merasa canggung dan tertekan. Aku tak mengerti akan kehidupan seorang nyonya konglomerat itu seperti apa. Tapi apa aku harus seperti ini? Sungguh ini tak nyaman bagiku yang hanya seorang gadis biasa memakai barang mewah begini. Nah, sudah selesai. Ucap pelayan yang merapikan rambut gadis tersebut memboyarkan pikiran Liliana menetap dirinya dalam cermin. Makasih. Iya, Nyonya, tak perlu berterima kasih. Karena ini sudah menjadi kewajiban kami yang sebagai pelayan pribadi Anda. Jawab bersamaan kedua pelayan itu. Hah? Iya. Tersenyum canggung Liliana. Kalau boleh tahu nama kalian siapa? Oh, maaf, kami terlambat. Perkenalkan, nama saya Meisa. Anda bisa memanggil saya Mei. Dan saya Ranida, Anda juga bisa memanggil saya Rani. Liliana mengangguk tipis dan tersenyum. Nama yang cantik. Terima kasih atas pujiannya, Nyonya. Saya sungguh senang mendengar kata itu dari orang secantik Anda. Iya. Tawa palsu Liliana perasaannya sudah sangat tak nyaman. Tapi, bisakah kalian jangan memanggilku dengan panggilan cantik? Kenapa, Nyonya? Padahal saya tidak suka saja mendengar kata itu. Jadi Nyonya merasa terbebani ya? Karena sudah terlalu bosan mendengar kata pujian cantik. Padahal beliau memang sangat cantik. Sungguh tanggapan dari orang cantik memang beda. Batin kedua pelayan itu saat melihat raut muka tak nyaman dari sang majikannya. Baik, kami akan mengingatnya. Kalau begitu mari Nyonya, kami akan mengantar Anda ke ruangan makan. Liliana bangkit dari duduknya lalu berjalan ke arah pintu keluar dibuntuti oleh kedua pelayannya.